Om Swastiastu. Selamat sore pemirsa, apa kabar Anda sore hari ini? Semoga selalu dalam keadaan sehat. Pemirsa, senang sekali saya Madi Sukren Karang sore hari ini kembali hadir dalam Harmoni Bali. Ya, pemirsa, memiliki keturunan yang sehat adalah dambaan setiap keluarga, setiap ibu, apalagi pada saat masa kehamilan. Namun tahukah Anda bahwa sebenarnya ada hal-hal yang dapat Anda lakukan khususnya pada ibu-ibu yang saat ini pada masa kehamilan untuk meminimalisir kemungkinan terjadinya komplikasi baik pada kehamilan maupun pada anak Anda. Sore hari ini kita akan berbincang-bincang atau mengangkat sebuah topik, yaitu bagaimana screening penyakit infeksi pada kehamilan. Tentunya bersama narasumber yang sudah hadir sore hari ini, ada Dr. Rian Saktika Mulyana, MBiomed, SPOGK. Om Swastiastu, selamat sore Dr. Rian. Sore. Apa kabarnya dok? Baik, Pak. Sehat ya dok ya? Sehat. Sehat selalu, Astukara. Dok, hari ini atau sore hari ini kita akan mengangkat sebuah topik, yaitu screening penyakit infeksi pada kehamilan. Tetapi sebenarnya definisi dari screening itu seperti apa dok? Ya, jadi screening ini sebenarnya istilahnya mungkin kalau orang awam agak bingung ya, screening itu apa sih gitu. Jadi screening itu sebenarnya lebih kepada kita melakukan ini kepada semua ibu hamil. Ya, jadi karena apa? Karena manifestasi penyakitnya mungkin tidak terlalu jelas terlihat, tetapi kalau kita lakukan screening itu bisa terlihat. Nah, beberapa waktu yang lalu Dinas Kesehatan dan seluruh jajarannya sudah sangat mengoptimalkan usaha mereka untuk melakukan screening ini. Ada screening penyakit bawaan, screening penyakit infeksi yang wajib dikerjakan pada ibu hamil. Ya, yang kita sebut dengan istilah triple eliminasi. Nah, ini yang sebenarnya menjadi jargonnya mereka untuk menyebarluaskan bagaimana sebenarnya penyakit infeksi itu bisa kita deteksi dan bisa kita cegah untuk terjadinya transmisi dari ibunya ke bayinya. Seperti itu kira-kira. Pada saat usia kehamilan berapa harusnya melakukan screening itu sendiri pada ibu hamil? Begini, jadi sebenarnya screening ini kalau yang kita fokuskan ke triple eliminasi ini, jadi mereka men-screening ke 3 penyakit, yaitu hepatitis B, sifilis, sama HIV. Nah, yang menjadi pertanyaan kenapa ketiga ini kan begitu ya? Ketiga penyakit ini sebenarnya bisa kita ada obatnya, yang pertama. Yang kedua, transmisinya bisa kita cegah. Nah, contohnya misalnya hepatitis B, itu kalau misalnya kita deteksi dari awal, itu bisa kita cegah transmisinya dari ibunya dan ke bayinya. Yang kedua, begitu juga dengan HIV. Kalau HIV kita deteksi sedini mungkin, kita bisa memberikan obat-obatan seperti antiretroviral. Jadi obat antivirus nih, untuk menekan jumlah virus HIV-nya, sehingga transmisinya juga bisa kita tekan. Dan yang terakhir adalah sifilis. Nah, sifilis juga begitu. Kadang-kadang orang tidak merasa, karena sifilis ini kadang-kadang kan self-limited disease. Kalau nggak diobatin dia sembuh sendiri aja. Tapi dia sebenarnya membawa. Artinya dia bisa menurunkan atau parasitnya itu ke janinnya. Nah, itu yang dikhawatirkan. Sehingga kalau bisa kita cegah, kita ketahui, kita bisa cegah dan kita bisa obatin. Nah, sehingga generasi-generasi kita ke depannya itu tidak terpapar dengan virus dan penyakit-penyakit ini, ketiga ini. Nah, makanya diramulah menjadi satu kemasan menjadi triple eliminasi. Nah, itu kadang-kadang memang sering terlupakan, tetapi pemerintah terus mengenjot untuk terus melakukan screening ini. Jadi hampir kita bisa bilang hampir harus semua ibu hamil nih wajib melakukan triple eliminasi ini. Oke, ada kata wajib di situ ya. Benar. Dan untuk menghindari hal-hal yang tidak memungkinkan atau ketiga penyakit yang harusnya dilakukan sejak dini itu terhadap ibu hamil tentunya. Baik, Dr. Rian, kita rehat sejenak. Pemirsa, nanti kita akan kembali lagi dengan screening penyakit infeksi pada kehamilan, dan di sesi berikutnya kami mengajak Anda untuk bergabung bersama kami di 0361-894-8400 dan juga di 0361-894-8401 di Harmoni Bali. Sekali lagi, topik kita adalah screening penyakit infeksi pada kehamilan. Kami akan kembali saat lagi. Anda
Anda yang baru saja bergabung bersama kami di Harmoni Bali, bagaimana screening penyakit infeksi pada kehamilan menjadi topik kita pada sore hari ini, masih bersama Dr. Rian Saktika Mulyana. Dan tidak henti-hentinya pula kami mengedukasi, ingat pesan ibu untuk selalu mengikuti protokol kesehatan, memakai masker, mencuci tangan, menjaga jarak. Itu yang harus kita lakukan untuk memutus penyebaran COVID-19 tentunya. Baik, dokter, kita akan lanjutkan lagi, dan nanti sekali lagi pemirsa, kami mengundang Anda untuk berpartisipasi di 0361 894 8400 dan juga di 0361 894 8401. Dokter, ada kata wajib di sana untuk meminimalisir kemungkinan hal-hal yang tidak diinginkan, khususnya ketiga penyakit hepatitis B, sifilis, dan HIV itu sendiri terhadap ibu-ibu hamil yang pada masa kehamilan tentunya. Nah, ini support dari pemerintah seperti apa sebenarnya? Ya, sebenarnya kalau dibilang support itu sudah luar biasa ya. Artinya semua pemeriksaan ini sudah bisa dikerjakan di vaskes yang paling dasar primer, yaitu puskesmas. Puskesmas pun Ya, sudah bisa melakukan sudah bisa. hal tersebut. Ya, Oke. dan bisa dibilang hampir kalau beberapa puskesmas tuh dia bisa tanpa biaya sama sekali, ataupun kalau hanya biaya mungkin hanya bayar tiketnya saja, dan mereka bisa mengerjakan ketiga triple eliminasi ini. Dan ini hanya dibutuhkan kesadaran sebenarnya, kesadaran dari provider kesehatan, dokter, bidan, dan juga kesadaran dari si pasiennya untuk melakukan screening ini. Kadang-kadang tidak jarang juga mereka agak takut melakukan screening, takut ketahuan sakitnya. Padahal sebenarnya dengan tahunya itu kita bisa cegah, sehingga ini dikerjakan di awal sekali. Jadi pertama kali bertemu atau visit itu, jadi di trimester 1 itu sudah bisa kita kerjakan. Semakin dini, semakin kita tahu, semakin bisa kita mencegah penularannya ke bayi. Kira-kira begitu. Itukah yang kita maksud, atau banyak juga yang mengatakan bahwa ini penting sekali pemeriksaan screening yang harus dilakukan pada wanita hamil? Ya, benar. Jadi kita ambil contoh misalnya katakanlah HIV ya, HIV pada kehamilan. Ya, kalau kita tahu dari awal bahwa si ibu memiliki HIV, nah kita akan berikan obat antivirus. Nah, ini dalam kurun waktu 6 bulan. Cukup panjang pemberiannya, tetapi dengan pemberian 6 bulan ini, kita bisa menekan jumlah virusnya sampai ke tingkat di bawah 1000 kopi. Jadi kalau kita cek itu ada namanya istilah viral load, jumlah virus yang ada di tubuh itu kita bisa tekan sekali. Nah, dengan kadar yang di bawah 1000 itu, kita bisa memberikan opsi untuk bisa lahir normal kepada si pasien dengan HIV ini. Terus yang kedua, yang paling penting adalah penularannya ini. Jadi transmisinya ini, jadi bayi yang dilahirkan nanti kita bisa eliminasi untuk sakitnya ini, HIV-nya ini. Jadi kita tidak ingin memiliki generasi dari ibu yang HIV dan anaknya juga HIV. Dan saya rasa semua orang tua pasti tidak menginginkan juga memiliki keturunan atau anak yang juga tertular. Sehingga dibutuhkan sekali kesadarannya. Nah, itu salah satu contoh dari sekian banyak penyakit-penyakit infeksi. Jadi concern pemerintah ada di 3 itu. Hepatitis B, kemudian sifilis, dan juga ini mungkin angkanya juga cukup tinggi soalnya. Termasuk di Indonesia dan di Bali. Sehingga concern pemerintah lebih ke sana. Oke, baik. Concern pemerintah terhadap triple eliminasi ketiga penyakit tersebut. Tetapi kalau kita berbicara tentang faktor resiko kehamilan pada ibu hamil ini sendiri, berarti di luar penyakit atau ketiga penyakit itu sendiri, tentunya ada juga penyakit yang lainnya yang harus diwaspadai, dok? Ya, jadi mungkin yang paling sering pasien itu tanyakan tentang TORCH ini kan juga sama ya, penyakit-penyakit infeksi. Toxoplasma, rubella, cytomegalovirus, dan juga herpes simplex itu juga kan menjadi momok buat mereka. Jadi mereka yang pasien sekarang itu sudah sangat terbuka dengan media dan sudah bisa membaca di Google dan sebagainya mengenai penyakit ini. Ini juga penyakit yang sering kita lakukan screening. Tetapi memang karena mungkin angkanya tidak terlalu tinggi, dan juga biasanya kita kerjakan bukan pada saat hamil yang kalah TORCH ini. Justru sebaiknya dikerjakan di sebelumnya malah. Sebelum untuk kita bisa mencegah atau memutus penyakitnya mata rantainya. Jadi seperti toxo, rubella, cytomegalovirus ataupun herpes simplex. Dan masih banyak lagi yang lain. Tetapi yang concern yang ketiga itu karena apa? Karena transmisinya ini. Jadi jangan sampai bayinya ini tertular dan bisa mengenai penyakit-penyakit yang tidak kita inginkan lah dari ketiga itu. Kira-kira begitu. Baik. Berarti ada sekali lagi ini ada tujuan yang ingin dicapai ketika dilakukan screening pada masa-masa atau ibu hamil, dok. Benar. Dan tidak heran kadang-kadang gini, sifilis ini satu-satunya itu hampir tidak ada gejala, tidak pernah ketahuan
si ibu ini memiliki sifilis. Ya, jadi tiba-tiba ketika kita cek, ada istilahnya VDRL-nya atau TPHA-nya, itu 2 pemeriksaan yang harus kita kerjakan. Tiba-tiba positif dan ibunya sama sekali tidak pernah tahu dia pernah kena sakit itu. Nah, sedangkan kita tahu resikonya kalau terkena sifilis, artinya dia membawa sifilis itu di dalam tubuhnya, dia bisa menularkan ke janinnya. Di trimester 1 misalnya, itu bisa jadi faktor abortus, keguguran. Atau bisa yang kita sebut sifilis kongenital nanti pada saat lahir. Nah, kalau tidak diketahui, itu sangat berbahaya sekali. Nah, dengan adanya screening ini, kita bisa tahu. Dan kita bisa obati, dan ada obatnya. Nah, obatnya tidak mahal. Dan itu pun juga bisa diakses sampai di tingkat primer. Nah, sehingga pemerintah terus menggaungkan program-program ini agar jangan sampai generasi kita tumbuh dengan penyakit-penyakit ini gitu. Kira-kira gitu. Baik, berarti ada kasus-kasus yang cukup yang menjadi perhatian pemerintah sehingga memberikan concern yang sangat luar biasa sekali terhadap triple eliminasi ini sendiri, Ya, Dok, termasuk di Bali? Di Bali juga. Jadi kita tahu angka HIV di Bali juga cukup tinggi ya. Kemudian yang seperti fenomena gunung es lah, artinya yang terlihat sedikit sebenarnya, tetapi yang mereka terinfeksi sebenarnya sungguh banyak, tetapi tidak ketahuan karena apa? Karena tidak dicek. Nah, sehingga dengan adanya program ini, semua ibu hamil akan diperiksa, dan generasi-generasi yang berikutnya kita harapkan tidak ada yang ya sampai tertular dari ibunya ke janinnya. Ya, program pemerintah sudah sangat jelas bagaimana ketika dia memang sudah tertular, apa yang dilakukan. Ketika belum hamil, apa yang dikerjakan. Supaya misalnya kan, bagaimanapun hamil kan hak setiap wanita. Kalau mereka menderita HIV, bukan berarti tidak boleh hamil. Tetap boleh hamil, tapi apa yang harus dilakukan, gitu lah. Nah, sehingga inilah menjadi concern pemerintah. Kira-kira begitu. Baik, baik. Apa yang menyebabkan bahaya ibu-ibu hamil di Bali yang kira-kira berujung ke hal-hal yang fatal terhadap mereka nantinya, Dok? Jadi sebenarnya kalau kita bilang penyakit-penyakit infeksi ini paling yang bisa dibilang sebagai penyakit masyarakat ya. Jadi memang kadang-kadang pola lifestyle dan sebagainya itu yang membuat jumlah kasus ini meningkat ya. Jadi dari tahun ke tahun meningkat dia. Ini kan kalau kita bilang sifilis kan IMS juga, infeksi menular seksual. HIV juga, dan hepatitis B juga begitu, penularannya lewat seksual. Jadi faktor lifestyle ini membuat jumlah kasusnya itu menjadi semakin banyak. Nah, tetapi bukan berarti kita tidak bisa tekan. Nah, intinya adalah bagaimana kita bisa mencegah. Nah, dalam konteks kehamilan itu bagaimana mereka yang tetap ibu ini memiliki haknya untuk hamil, tapi tetap memberikan terbaik buat si janinnya. Nah, kira-kira begitu. Berarti saat ibu hamil pun ini resiko terhadap ibu hamil itu pun sendiri harus diketahui sejak awal. Benar, sejak awal, dari awal. Kalau dia tahu sebelum hamil malah lebih bagus ya. Tetapi kadang-kadang kan orang akan melakukan pengecekan kalau dia sudah hamil gitu. Kadang-kadang kalau belum hamil mereka nggak akan ngecek apa-apa. Nah, kebanyakan ketika sudah hamil, nah barulah mereka datang ke dokter, nah barulah disarankan pemeriksaan ini gitu, sehingga disitulah ketahuannya jadinya, oh ternyata dia memang memiliki riwayat hepatitis, sifilis dan sebagainya. Tapi syukur-syukur kalau tahu dari awal, karena semakin tahu dari awal itu semakin kita bisa persiapkan planning. Jadi sebelum hamil mungkin kita bisa berikan obat dulu, menekan jumlah virusnya seperti itu, baru dia boleh hamil. Nah, itu kan lebih bagus. Nah, tapi kesadaran itu yang kadang-kadang kurang. Tetapi dengan adanya program ini, ibu hamil di mana saja, kalau dia datang ke bidan atau ke dokter, apalagi dokter kandungan, itu hampir pasti sudah ditawarkan ini tes ini. Ya, jadi tes ini memang artinya jadi suatu kewajiban. Ya, kadang-kadang kan kalau kelupaan, kadang-kadang pasien juga suka mengingatkan, dok saya belum periksa darah. Jadi pasien itu sudah aware banget sebenarnya. Ya, sekarang tinggal bagaimana kita mengeksekusinya di lapangan, mau diperiksa apa tidak, dan kerelaan dari pasien juga untuk melakukan pemeriksaan ini. Berarti ini edukasi tentang terhadap perencanaan kehamilan pun ini sangat penting sekali bagi ibu-ibu yang merencanakan untuk hamil, Dok? Benar. Ya, jadi kalau ibu-ibu, terutama ibu-ibu yang baru hamil pertama kali, ya, jadi sebelum dia kadang-kadang menikah tuh kadang-kadang mereka sudah periksa dulu. Ya, kalaupun memang tidak, tapi dia datang ke dokter nanti pada saat hamil, itu hampir pasti kita akan menangkap virus penyakit-penyakit ini kalau mereka melakukan antenatal care yang baik ya.
pemeriksaan kehamilan yang baik, kira-kira gitu. Kalau kita hubungkan dengan topik kita pada sore hari ini, penyakit infeksi pada kehamilan ini sendiri, berarti kita concern kepada 3 hal tersebut atau triple eliminasi itukah, Dok? Ya. Seperti pemerintah juga concern sekali? Ya, sebenarnya hanya tiga penyakit ini yang kira-kira mungkin dari kacamata pemerintah itu dari sisi epidemiologi itu terlihat jumlahnya mungkin sedikit signifikan. Terus kemudian yang kedua, ketiga penyakit ini yang memang kira-kira kalau dia misalnya dapatkan pada saat kehamilan, kita mampu cegah gitu lah, kita mampu cegah. Nah, contohnya misalnya kita ngomong penyakit yang lainnya selain itu. Misalnya contohnya rubella lah. Yeah. Rubella itu seperti virus ya. Nah, kalau misalnya kena ke tubuh seseorang itu juga kadang-kadang memang pengobatannya agak sulit karena dia virus. Kita kan bisa bilang untuk pengobatan antibiotik kita punya, tapi untuk antivirus seperti rubella kan agak hampir pasti tidak ada obatnya. Nah, sehingga untuk penyakit yang lain di luar itu mungkin bisa dilakukan screeningnya di awal sebelum menikah. Nah, contohnya misalnya ibu-ibu hamil yang sering bergumul dengan kucing gitu ya, punya peliharaan, mereka pasti akan sadar karena kewaspadaan mereka, kepengetahuan mereka mengenai toksoplasmosis. Mereka akan melakukan pemeriksaan toksoplasmosis pada pemeriksaan darahnya. Kemudian ketika ditemukan, mereka pasti akan mengobati dulu. Nah, sama juga dengan rubella dan yang lainnya. Rubella, cytomegalovirus atau juga herpes. Ketika kita periksa screening sebelum kehamilan, kita dapatkan positif mengalami itu IgM namanya, artinya antibodinya ada menunjukkan positif. Nah, mereka akan menunda dulu. Tunda dulu sampai benar-benar terjadi recovery atau seronegatif, berubah dia situasinya, sudah tidak infeksius lagi, baru mereka merencanakan kehamilan. Baik. Dr. Rian, sekali lagi ini pertanyaan saya ini, pada usia kandungan keberapa seseorang ibu hamil itu harus memeriksakan atau melakukan screening ini sendiri, Dok? Ya. Kalau kita secara ini kita bisa bilang sedini mungkin lebih bagus. Sedini mungkin lebih bagus ya. Tetapi pada kebanyakan orang mungkin agak di awal tuh agak awareness-nya kurang di awal-awal pemeriksaan. Nah, jadi kita selalu menghimbau, mengkorit semua bidan, semua para medis ya, selalu tawarkan ini di trimester 1. Jadi 0 sampai 13 minggu itu trimester 1. Kalau bisa sudah kita dapatkan data ini, pemeriksaan ini. Terus yang kedua kan ada pemeriksaan lain selain ini, pemeriksaan darahnya, kencingnya, itu kan wajib ada yang kita sebut dengan pemeriksaan laboratorium panel ibu hamil, yang mulai dari HB-nya, kadar hemoglobinnya. Nah, itu kita akan periksa semua. Kemudian kencingnya kita akan periksa, kemudian penyakit infeksinya ini kita periksa. Tujuannya apa? Tujuannya tidak lebih adalah men-screening di awal. Karena semakin dini, semakin bagus, semakin bisa kita cegah. Ya, kira-kira gitu. Baik. Pada saat trimester 1 itu mereka sudah harus melakukan hal tersebut. Ya, dan dari fasilitas kesehatan pun sudah memberikan edukasi kepada mereka harusnya. Benar. Tetapi sebenarnya gini, tidak ada kata terlambat ya, tidak ada kata terlambat. Artinya ketika semester 1 terlewati, mungkin dia tidak aware atau bagaimana, kemudian datanglah kira dia di trimester 3 udah mau lahiran ini, tidak ada kata terlambat. Kita tetap bisa melakukan pencegahan dengan cara memeriksakan ini. Nah, seandainya misalnya dia di trimester 3 saat bersalin ini, akan bersalin dia, terdeteksi virusnya itu dengan pemeriksaan HIV misalnya positif gitu, kita bisa langsung ambil tindakan. Tidak mungkin kita lakukan persalinan secara normal. Karena apa? Karena kita tidak tahu jumlah virusnya berapa. Kalau dia lewat dari normal, lewat bawah gitu secara normal, mungkin saja dia akan tertular gitu. Jadi kita bisa lakukan tindakan seksio. Sama juga dengan hepatitis B. Misalnya kita ketahui di trimester ketiga, bukan berarti kita tidak bisa cegah. Bisa. Ketika kita tahu, ini kita akan berkolaborasi dengan dokter anaknya untuk pemberian imunoglobulin namanya. Ya, kemudian kita bisa cegah dengan penularannya dengan dari menyusuinya itu bisa kita cegah. Dan tetap pemberian imunoglobulin kita berikan. Imunoglobulin itu sangat penting ketika terdeteksi. Jadi artinya bahwa tidak ada kata terlambat. Selalu kita bisa berikan pengobatan. Sama juga dengan sifilis begitu. Jadi sifilis itu tidak ada gejala sama sekali. Biasanya kan sifilis kita temukan seperti lesi lecet gitu di vagina ya. Nah, itu mungkin tidak ada lesi itu, tapi dia kita tes positif gitu di trimester akhir. Sedangkan dia akan bersalin. Nah, itu kita masih bisa punya kesempatan untuk memberikan yang kita sebut dengan obat penisilin. Nah, kita bisa berikan kalau memang dia fasenya laten kita bisa berikan 3 kali, kalau dia akut kita bisa berikan 1 kali saja. Jadi suntikannya ada. Nah, sehingga tidak ada kata terlambat sih menurut saya. Tapi semakin dini semakin bagus. Jadi planning persiapannya lebih bagus,
outcome bayinya pun akan lebih baik. Dokter Rian, kita rehat sejenak kembali. Pemirsa, jangan kemana-mana karena di sesi berikutnya silakan Anda yang ingin berpartisipasi di Harmoni Bali pada sore hari ini kita mengangkat sebuah topik yaitu screening penyakit infeksi pada kehamilan masih bersama Dr. Rian Saktika Mulyana di 0361894800 dan juga di 0361894801 sesaat lagi. Ya, pemirsa, terima kasih Anda masih bersama kami di Harmoni Bali. Screening penyakit infeksi pada kehamilan masih bersama Dr. Rian Saktika Mulyana, M. Biomed, SPOGK. Dan tidak henti-hentinya kami menghimbau ingat pesan ibu untuk menjaga jarak, kemudian memakai masker dan mencuci tangan untuk memutus penyebaran mata rantai penyebaran virus Corona tentunya. Baik, silakan Anda yang ingin bergabung bersama kami di 0361894800 dan juga di 0361894801 tentunya. Lain sudah kami buka, silakan Anda bisa berkonsultasi kepada Dr. Rian tentunya mengenai topik kita atau mungkin Anda mempunyai permasalahan di seputaran masih ada hubungannya dengan topik kita pada sore hari ini. Lain sudah kami buka, silakan. Dan dokter, sembari kita menunggu penelpon ini sendiri, tidak ada kata terlambat. Nah, ini kalau kita berbicara tentang apa yang sudah dilakukan, kemudian support dari pemerintah bahwa ini pemeriksaan yang dilakukan triple eliminasi ini sendiri gratis, dok. Vaskes di mana saja sudah bisa dilakukan, termasuk juga di puskesmas sudah bisa dilakukan. Ini pentingnya, wajibnya harus diketahui oleh pasien yang akan melakukan screening ini sendiri bahwa lebih awal dilakukan screening ini sendiri akan berbeda penanganannya ketika mereka tidak mengetahui atau terlambat mengetahuinya, dok. Gini, mungkin harus diluruskan dulu mengenai yang pemeriksaan yang bisa dibilang gratis itu ya. Jadi sebenarnya kita punya sistem rujukan. Jadi pemeriksaan itu memang dikerjakan di primer, tetapi tidak jarang ada beberapa puskesmas juga tidak mampu melaksanakan ini dan mereka akan merujuk. Jadi bukan berarti mereka diam ya. Mereka akan merujuk ke tempat yang lebih tinggi. Jadi dari puskesmas mungkin ke rumah sakit tipe C. Nah, di sana mereka akan bisa melakukan pemeriksaan ini. Kalau tidak bisa lagi, mereka akan naik lagi ke tingkat yang lebih tinggi. Jadi, tapi sebarannya itu sudah sampai dari tingkat yang primer sampai tersier rumah sakitnya untuk menangani atau men-screening penyakit-penyakit ini. Nah, yang kedua masalah perbedaannya. Ya, antara kita tahu di awal dan di akhir itu jelas berbeda ya. Jadi ketika di awal itu kita bisa tahu penyakitnya lebih dini, itu ada beberapa penyakit seperti misalnya contohnya kita ngomong HIV lah. Itu kalau kita tahu lebih awal, itu dia harus memerlukan waktu kurang lebih 6 bulan periodnya untuk bisa memberikan terapi optimal dari HIV ini. Baru kemudian kita bisa melakukan pemeriksaan viral load, jumlah virusnya itu. Nah, dengan pemberian 6 bulan, ada syaratnya nih, ketika ibu hamil dengan HIV ingin normal, lahir normal. Jadi syarat pertama adalah harus viral, jumlah virusnya itu kurang dari 1000 kopi. Nanti ada pemeriksaannya itu. Yang kedua, dia harus mendapatkan ARV ini 6 bulan. Jadi harus benar-benar 6 bulan nih. Kalau kurang dari itu syarat sudah tidak terpenuhi. Sehingga apa? Ya, mode of delivery-nya akan seksio kembali. Nah, jadi angka seksio juga akan meningkat jadinya. Nah, itu menjadi permasalahan baru nanti ke belakangnya. Nah, sama juga dengan gitu, dengan obat-obatan, dengan hepatitis B. Kalau kita tahu dari awal, itu kita bisa memberikan pengobatan di 26 minggu. Biasanya kita akan memberikan obat-obat golongan tenofovir, jadi antivirus juga. Nah, itu kita bisa berikan sampai dia lahir, bahkan 1 bulan setelah lahir. Nah, jadi outcome-nya akan berbeda. Nah, ketimbang kita baru tahu pada saat akan bersalin. Nah, itu kan artinya tingkat pencegahannya akan jauh lebih bagus kalau kita tahu dari awal. Sedini mungkin lebih bagus. Nah, walaupun memang ada perbedaan, nah itu yang saya bilang, tidak ada kata terlambat. Tetap kita bisa cegah, tetap artinya penularan atau transmisinya itu seminimal mungkin bisa kita kurangi. Nah, kita akan tahu nanti kira-kira setelah si anak itu umur 18 bulan nanti kita akan periksa lagi apakah dia tertular atau tidak. Nah, sejauh sepengalaman saya melihat situasi ibu yang dengan terpapar penyakit-penyakit ini yang sudah diberikan terapi yang baik, penanganan yang bagus dan antenatal care atau perawatan selama dia hamil yang baik, itu dia hampir tidak menularkan ke janinnya. Nah, ini yang harus perlu diperbaiki lah paradigma dan pola pikir daripada masyarakat bahwa
ketika HIV, ibunya HIV, anaknya HIV, nah, itu kan sering sekali terjadi seperti itu Iya. kan, mispersepsi ya, kira-kira gitu. Jadi harus diluruskan juga persepsi masyarakat Mindsetnya. terhadap apa Iya. yang ada di lapangan ini sendiri, Dok. Benar. Dok, mengingat ini situasi pandemi saat ini sendiri, kemudian banyak juga yang maaf, Ah. ibu-ibu hamil agak parno terhadap menuju atau datang langsung ke fasilitas kesehatan, bertemu Ya. dengan dokter langsung. Ya. Inikah yang menyebabkan angka untuk melakukan screening itu sendiri? Bagaimana sih, Dok, Ya. sebenarnya di Bali khususnya? Ya, sebenarnya ketakutan itu sudah muncul dari awal pandemi ini mulai ya. Jadi memang kita lihat pola mereka itu sudah takut sekali kalau mendengar kata rumah sakit ya. Yeah. Dan begitu pula dengan POGI dari organisasi juga memang sudah sangat mengedukasi masyarakat atau ibu-ibu hamil bahwa ketika tidak ada emergensi sama sekali, sebisa mungkin sih tidak berkunjung atau melakukan visit kepada kehamilannya. Nah, sehingga mereka akan membatasi jumlah visitnya. Tetapi tidak mengurangi kualitas. Sekali lagi, kuantitasnya memang kurang, tapi kualitasnya harus tetap baik. Jadi memang yang kita bilang seperti ini, pemeriksaan triple eliminasi bukan jangan diabaikan, tetap dikerjakan. Kan itu ada solusinya. Ketika memang takut kita bisa lakukan istilahnya telemedicine lah ya. Artinya kita bisa berkomunikasi dengan media-media WhatsApp dan sebagainya. Sudah banyak lah cara untuk melakukan edukasi kepada pasien ini. Jadi jangan sungkan mereka untuk bertanya, kemudian mengarahkan kemana seharusnya ibu-ibu hamil ini untuk melakukan screening ini. Jangan sampai hanya gara-gara pandemi ini kemudian screening terabaikan. Justru yang lebih berbahaya ini mungkin penyakit ini ketimbang ibu hamil dengan COVID ya. Kita tahu ibu hamil dengan COVID sampai saat ini transmisinya masih bisa dibilang tidak ada, tapi kecil sekali gitu loh. Walaupun memang bukti atau evidence belum banyak. Tetapi yang ini sudah jelas, kalau tidak diobati akan transmisi dia ke bayinya. Nah, sehingga orang sekarang sih lebih takut sama COVID-nya pada kehamilan. Padahal sebenarnya justru yang 3 penyakit ini yang harusnya kita walaupun tanpa mengindahkan COVID ya, kita harus tetap menjalankan itu yang dibilang tadi Pak Karang, protokol kesehatan itu. Jadi datang ke rumah sakit sebaiknya iya, kemudian jalankan protokol, gunakan masker, jaga jarak. Nah, biasanya kan kalau COVID ini yang ditakutkan kalau dia kena di trimester ketiga itu yang menjelang bersalin. Ya ibu-ibu itu sudah mulai parno tuh, parno dengan rapid test, parno dengan segalanya lah. Nah, sehingga kalau tidak kita menjalankan protokol itu dengan baik, harusnya sih tidak tertular. Ya, sehingga kita butuh kedisiplinan lah ibu-ibu hamil tuh. Jadi jangan takut kalau ke rumah sakit menurut saya. Oke, jadi dari POGI sendiri sudah memberikan edukasi yang gencar terhadap ini pentingnya triple eliminasi ini sendiri terhadap ibu-ibu hamil, Dok. Ya. Jadi POGI terus bersinergi ya, artinya dengan bidan ya, kemudian para medis yang lain ya, bagaimana kita memberikan edukasi lah ya, artinya jangan sampai gara-gara COVID kemudian triple eliminasi ini terabaikan. Jadi tetap jalankan antenatal care yang baik sesuai dengan kualitas dan porsinya masing-masing. Kapan harus melakukan pemeriksaan lab, kapan harus dia di USG, kapan dia harus menentukan mode persalinannya gitu. Jadi semuanya harus dijalankan. Ya, walaupun dengan keterbatasan, tapi kita punya media lain. Nah, media lain ini bisa digunakan. Contohnya ya itu telemedicine saya bilang ya, jauh bisa telepon gitu. Jadi saya rasa pola antenatal care itu pemeriksaan ibu hamil udah akan kembali bergeser, lebih ke digital lagi. Jadi lebih ke jarak jauh. Kalau memang tidak perlu banget, tidak akan datang gitu. Itu ya memang begitu situasinya sekarang. Oke, baik. Tapi kan ada himbauan juga pada saat trimester awal, trimester 1 itulah yang saat-saat yang harus dilakukan pemeriksaan atau screening ini sendiri. Wajib dilakukan untuk mengetahui triple eliminasi ini sendiri, Dok. Dan itu harus berkunjung langsung ke fasilitas kesehatan. Ya, jadi gini, POGI mengeluarkan suatu statement kemarin ya. Jadi ada 3 trimester, trimester 1, trimester 2, trimester 3. Jadi sekitar 0 sampai 13 minggu. Nah ini, di trimester 1 ini biasanya memang disarankan datang 1 kali. Paling tidak untuk apa? Untuk menentukan kira-kira kehamilan ini kehamilan di dalam janinnya di dalam kandungan apa tidak. Ini harus dipastikan banget karena tanda pasti hamil dengan USG. Kalau hanya dengan pemeriksaan tes kencing itu belum berarti dia hamil gitu ya. Kita periksakan itu di awal sekali harus dikerjakan. Nah, di situ sebenarnya titik awal kita ketemu itu yang harus dikerjakan. Ini udah mulai dikerjakan triple eliminasi. Kemudian masuk ke trimester 2 juga demikian. Ya, trimester 2 ini sebenarnya mungkin bisa dikerjakan sekali untuk melihat growth-nya, pertumbuhan si janinnya ini. Paling tidak dia dapat sekali ketemu untuk
melihat gimana sih perkembangan janinnya ini, apakah pertumbuhannya sesuai apa tidak, apakah jumlah ketubannya baik apa tidak, kan begitu. Apakah posisi si janin bagus apa tidak, nah seperti itu. Kemudian masuk di trimester 3, nah ini di sini untuk membicarakan apa sih mode persalinannya. Jadi kan kita punya 2 mode persalinan nih, apakah dia mau normal atau seksio. Nah itu semua atas indikasi obstetri namanya, indikasi yang memang kapan dia boleh normal, kapan dia harus seksio. Nah itu tentu akan ada diskusi antara si dokter dengan dengan pasiennya. Nah tetapi bisa dibilang diskusi bisa dikerjakan sejauh tidak emergensi, tetapi pemeriksaan itu ada kita bisa milestone-nya lah, harus dikerjakan di setiap trimester itu, kira-kira gitu. Baik. Pemirsa silakan Anda yang ingin bergabung bersama kami di 036189484400 dan juga di 036189484401 masih bersama Dr. Rian Saktika Mulyana. Screening penyakit infeksi pada kehamilan menjadi topik kita pada sore hari ini. Silakan, mungkin Anda mempunyai permasalahan di seputaran kehamilan ataupun mungkin masih ada hubungannya dengan topik kita pada sore hari ini. Lain sudah kami buka tentunya. Dan Dr. Rian, kembali lagi ini screening yang harus atau wajib dilakukan pada ibu-ibu hamil. Dan walaupun banyak juga kekhawatiran dari ibu-ibu yang mendatangi fasilitas kesehatan untuk bertemu dengan dokter langsung. Sekarang sudah ada banyak sekali bisa dikatakan hal-hal yang sudah bisa dilakukan secara digital seperti itu, telemedicine seperti itu, Dok. Ya, sebenarnya saya ingin menepis keraguan-raguan ibu-ibu ini ya. Jadi kadang-kadang ibu-ibu hamil ini sudah takut banget sih ke rumah sakit gitu ya. Sebenarnya coba deh kita lihat di rumah sakit. Justru malah bisa dibilang di rumah sakit itu, di poliklinik lah kita bilang, itu mungkin bisa dibilang protokolnya sangat jalan. Ketimbang dia ke mall gitu ya. Nah, jadi di rumah sakit ini, hampir semua rumah sakit itu sudah menjalankan bagaimana dia harus mencuci tangan sebelum masuk rumah sakit. Kemudian dia akan dilakukan pemeriksaan temperatur sebelum masuk rumah sakit. Kemudian dia akan duduk dengan fasilitas yang social distancing lah, berjarak gitu. Nah, kemudian bisa juga dilakukan dengan siasat dengan pemberian nomor antrian. Supaya apa? Supaya mereka perkedatangan itu bisa diatur. Nah, ketika dia dapat nomor yang kecil, dia datang lebih awal. Nah, itu sudah sangat diatur sekali supaya tidak terjadi kerumunan. Nah, sehingga sebenarnya tidak perlu worry atau takut ya. Tetapi memang himbauan tetap kalau tidak emergensi, mungkin sebaiknya tidak ke rumah sakit. Nah, kecuali memang emergensi banget itu berbeda ceritanya. Kita harus datang ke rumah sakit. Tetap gitu. Seberapa besar risiko yang akan dihadapi oleh seorang ibu hamil yang tidak melakukan screening ini, Dok? Oh ya, sebenarnya kalau screening ini bisa dideteksi, memang kalau bisa kita bilang tidak ada gejalanya, hampir sama sekali tidak ada gejalanya ya. Biasa-biasa aja pada seorang ibu hamil. Benar, jadi orang yang memang dia menderita hepatitis B, dia kan tampak sehat-sehat saja gitu ya. Dia akan menjadi ketahuan kalau kita. Jadi pada saat kehamilan, pada menuju ke persalinan pun itu biasa saja. Kadang biasa saja ya. Jadi kita tidak akan bisa mengetahui. Makanya kata screening ini kan menjadi penting. Jadi kita harus memeriksa ke hampir semua ibu hamil. Karena apa? Karena ini gejalanya nggak ada. Kalau misalnya dibilang katakanlah penyakit-penyakit yang bergejala gitu ya, kayak DHR, demam berdarah gitu ya pada kehamilan, itu kan ada gejalanya, ada demam dia. Nah, kemudian diperiksakan, kemudian hasil labnya menunjukkan oh ini gejala demam berdarah, itu kan kelihatan. Nah, kalau ini situasinya tidak demikian. Jadi dia akan tampak seperti sehat-sehat saja. Apalagi ibunya itu dengan sistem imun yang bagus, masih muda usianya ya. Kemudian jumlah virus tidak terlalu banyak di tubuhnya, dia akan tampak sehat-sehat saja. Tetapi dia akan ketahuan nanti kalau di screening. Nanti akan kelihatan dia. Nah, yang ditakutkan kan yang begini, yang kelihatan sehat-sehat saja, kemudian melahirkan. Setelah melahirkan ternyata anaknya dites juga, ternyata kok punya sakit gini. Barulah ditelusuri ternyata ibunya sakit. Nah, itu udah keterlambatan terjadi. Nah, gitu. Sehingga kalau saja ibu ini melakukan screening, mungkin dia bisa kita cegah nih si anak. Nah, sehingga generasi penerusnya dia itu tidak akan mengalami hal yang sama gitu. Saya rasa kan ibunya juga pasti tidak menginginkan punya anak seperti itu. Karena kadang ada kasus-kasus yang ketahuannya sih itu dari anaknya. Jadi anaknya mungkin datang dengan mencret-mencret, tidak sembuh-sembuh, kemudian baru diperiksakan ternyata HIV, kemudian baru ditelusuri ke atas, ibunya ternyata ibunya HIV. Nah, baru seperti itu baru ketahuan ya. Nah, jadi ini yang tidak, atau kadang-kadang terjadi abortus atau keguguran terus abortusnya gitu. Kemudian diperiksakan, oh ternyata dia punya sifilis. Nah, seperti itu tertular tapi tidak ketahuan ya gitu. Nah, ini
kata screening di sini menjadi ya wajib lah dikerjakan hampir ke semua ibu hamil. Oke, di awal juga saya sempat mengatakan ini untuk meminimalisir kemungkinan hal-hal yang atau kemungkinan terjadinya komplikasi pada saat kehamilan ini sendiri, baik untuk ibunya maupun janin itu sendiri, Dok. Ya, benar, janinnya. Jadi ada beberapa penyakit yang memang bisa artinya menimbulkan kelainan kongenital. Contohnya sifilis itu ya. Jadi sifilis kongenital. Jadi kena si janinnya, kemudian janinnya itu mengalami kalau di trimester 1 dia bisa mengalami keguguran. Yang kadang-kadang yang kita dapatin keguguran tapi nggak ketahuan nih sebabnya apa. Kemudian baru di screening ketahuan ternyata ibunya sifilis. Atau lahir dengan cacat bawaan kelihatan. Jadi ada namanya sifilis kongenital. Lahir dengan cacat bawaan itu bisa terjadi penularan. Nah, di situ kan menjadi permasalahan lagi. Nah, kalau saja dia kita screening, itu kita bisa cegah. Kita obatin dulu. Nah, kita bisa obatin dan tidak akan terjadi gugur lagi begitu. Kalau sudah kita tahu sumber masalahnya gitu. Jadi karena ini ada obatnya gitu. Bisa kita cegah lah. Nah, kira-kira gitu. Jadi bagi ibu-ibu yang saat ini sedang hamil, nah ini jangan khawatir untuk datang ke fasilitas kesehatan untuk memeriksakan diri. Seperti kata Dokter Rian, ini lebih awal diketahui, lebih cepat penanganannya yang akan dilakukan, Dok. Ya, benar. Baik, Dokter Rian, kita rehat kembali. Pemirsa jangan kemana-mana, kami akan kembali sesaat lagi. Ya, tidak henti-hentinya kami menghimbau ingat pesan ibu untuk memutus rantai penyebaran COVID-19, memakai masker, menjaga jarak, dan selalu mencuci tangan dimanapun Anda berada tentunya. Baik, masih bersama Dr. Rian Saktika Mulyana, M. Biomed, SPOGK, screening penyakit infeksi pada kehamilan masih menjadi topik kita di Harmoni Bali. Silahkan Anda yang ingin bergabung, ini kesempatan Anda untuk berinteraksi bersama Dr. Rian di 0361 894 8400 dan juga di 0361 894 8401. Dok, berarti screening lebih awal dilakukan, kemudian penanganan lebih cepat dilakukan juga, dan kasus-kasus yang bisa dicegah seperti itu, Dok. Kasus seperti apa pada saat ibu hamil ini, Dok? Ya. Jadi sekali lagi saya ingatkan sih memang beberapa penyakit itu bisa dicegah ya. Dicegah itu bukan berarti kita sembuhkan, bukan. Jadi ibunya memang tetap terinfeksi karena kita tahu kan virus namanya seperti hepatitis dan HIV itu memang saat ini belum ada obatnya. Tetapi jumlah virus di tubuh itu bisa kita tekan. Asumsinya apa? Dengan menekan jumlah virus, otomatis yang bisa melewati plasenta itu kan jadi sedikit. Nah, dengan kata lain, kalau dia sedikit jumlahnya, maka si bayi ini tidak terpapar. Banyak sekali pasien itu, atau ini paradigma yang salah ya. Jadi ketika si ibunya positif HIV, kemudian dia pasti berasumsi bahwa bapaknya pasti HIV. Belum tentu. Itu belum tentu. Harus dilakukan pemeriksaan juga. Atau kebalikannya, Dok? Ya, kebalikan juga begitu. Jadi kadang-kadang bapaknya ketahuan positif HIV, belum tentu ibunya HIV. Jadi tes dulu. Nah, kemudian kedua, mereka juga berasumsi ketika dia hamil, itu anaknya pasti HIV. Bukan tentu begitu. Kalau dia bagus sekali pemeriksaan antinatalnya, itu si janin itu bisa kita tes nanti di 18 bulan, itu pada saat bersalin itu dia negatif hasilnya. Jadi dengan ini sudah bukti dan sudah terbukti, evidennya sudah ada ya. Bagaimana kita memberikan ARV, antiretrovirus, obat antivirus itu selama 6 bulan dan menekan jumlah virus seminimal mungkin dan melihat antibodinya bagus akibat dengan pemberian obat-obatan antiretrovirus ini, itu juga akan memperbaiki artinya outcome-nya bayinya ini. Jadi kita bisa bilang kita bisa mencegah penularannya jauh sekali kalau kita bandingkan antara dia tidak diberikan dengan diberikan antiretrovirus, obat virus ini. Gitu, sehingga kita terus mengedukasi masyarakat bahwa pemeriksaan ini penting. Kita ciptakan generasi yang bisa dibilang lebih baik ketimbang sebelum-sebelumnya, karena bagaimanapun masa depan bangsa ini ditentukan dari si janin-janinnya akan lahir ini ke depannya. Sehingga dengan kita bisa lihatlah kualitas dari anak-anak kita tuh tergantung dari kualitas antenatal care kita. Jadi pemeriksaan selama kehamilan semakin baik kualitasnya, tentu hasilnya bayi yang akan dilahirkan ini juga akan semakin baik. Sehingga dia akan menjadi penerus-penerus kita ke depannya jauh lebih baik.
dari Itulah kita. pentingnya edukasi Itu perencanaan kehamilan dan cerdas menjaga kehamilan saat kehamilan ini sendiri, Dok. Benar, kira-kira sih gitu. Jadi tetap edukasi, edukasi dan edukasi. Ya, Baik, cerdas menjaga kehamilan dengan melakukan screening lebih awal. ya. Baik, baik. Silakan pemirsa, kami masih menunggu Anda di 0361894800 dan juga di 0361894801 bagaimana screening penyakit infeksi pada kehamilan. Masih bersama Dr. Rian Saktika Mulyana tentunya. Dok, ini berisiko pada ibu hamil atau penyakit infeksi ini berisiko pada ibu hamil. Sekali lagi ini tidak ada kata terlambat pada saat ibu-ibu yang pada awal mungkin merasa kekhawatiran, berlebihan, misalnya seperti itu. Ya. Kepanikan yang sering terjadi pada saat kehamilan saat ini, kemudian ibu-ibu hamil yang harusnya melakukan pemeriksaan lebih awal untuk mengetahui atau screening lebih awal untuk mengetahui bagaimana sih sebenarnya kehamilan saya nantinya agar tidak terjadi penanganan yang tidak terlambat terhadap apa yang harus dilakukan nantinya penanganan itu sendiri, Dok. Iya, jadi kita selalu mengajak masyarakat ya. Jadi sebenarnya kalau bisa dibilang jumlah kita negara tropis nih, jumlah penyakit infeksi sangat banyak, sangat banyak. Ini hanya sebagian kecil saja. Ada juga penyakit-penyakit lain yang menjadi dilema selain ini. Ya seperti misalnya yang saya bilang TORCH itu. Ini masyarakatnya sudah. Ini angkanya cukup tinggi juga, Dok. Ya artinya memang tidak kelihatan. Selain triple eliminasi ini sendiri. Ya. Okay. Mungkin angkanya tinggi mungkin saja karena ini kan kita negara tropis. Cuma hanya masalahnya pemeriksaannya itu jarang dikerjakan karena relatif cukup mahal pemeriksaan ini. Okay. Sehingga itu juga artinya kita tidak mengharuskan atau mewajibkan untuk memeriksakan itu. Dan kedua, pemeriksaan yang lain di luar ini, triple eliminasi itu biasanya kita kerjakan memang sebelum hamil. Ini banyak sekali paradigma masalah, kalau sudah hamil baru kita periksakan TORCH-nya. Itu sebenarnya menurut saya agak kebalik ya. Justru sebaiknya sebelum hamil lah kita memeriksakan TORCH. Karena apa? Karena ini TORCH ini kalau kita bisa tahu sebenarnya lebih awal sebelum melahirkan, sebelum hamil nih, itu bisa kita tunda. Nah, kita tundanya ada kata menunda nih. Contohnya misalnya dia punya hasil pemeriksaan nih sebelum dia menikah nih, dia periksakan ternyata dia positif rubella gitu misalnya, atau dia positif CMV cytomegalovirus gitu misalnya. Nah, dia bisa tunda dulu, jangan hamil dulu pada saat itu gitu. Kita berikan waktu dia ya mungkin 6 bulan ya, kemudian kita periksakan lagi hasil labnya, kemudian ketika dia sudah keadaannya berubah artinya imun sistemnya tubuhnya, nah barulah dia mulai hamil ya. Jadi ada beberapa penyakit yang memang sebaiknya kita lakukan sebelumnya. Nah, tapi sekali lagi tidak ada kata terlambat. Kalau memang ingin melakukannya pada saat hamil itu pun juga tidak masalah. Karena kita seperti kita sebutkan toksoplasmosis lah ya istilahnya. Itu bisa kita berikan obat spiramisin namanya. Kita bisa berikan obat itu pada saat hamil. Tetapi memang lebih bagus sebelum dia hamil lah kita berikan obat. Tapi kalau sudah terlanjur, pada beberapa pasiennya gitu sudah baru ketahuan nih, Dok, saya baru ketahuan nih hasilnya ternyata tokso, Dok, gitu. Nah, di situ kita bisa memberikan terapi dan obatnya itu ada ya, karena kita berikan spiramisin dulu, kemudian setelah itu baru kita akan rubah regimen obatnya. Jadi ada treatment-treatmentnya, step-stepnya sampai kita bisa meyakinkan bahwa tokso ini tidak menular tidak diturunkan ke bayinya. Karena yang paling sering sih kalau tokso itu dia kepalanya dibesar, hidrosefalus gitu, yang itu kita bisa temukan pada pemeriksaan USG. Nah, itu yang paling sering kita temui ya. Sehingga kalau bisa dideteksi sebelum hamil itu lebih bagus. Tapi kalau tidak bisa ya tetap dikerjakan. Itulah pentingnya edukasi perencanaan kehamilan itu sendiri, Dok, bagi ibu-ibu yang atau pasangan yang ingin memiliki kehamilan, Dok. Kadang-kadang kan tidak ada perencanaan, kemudian hamil. Nah, itu kan akan jelek outcome-nya ya. Ketimbang kita bisa dari awal kita planningkan. Jadi kalau kita ingin memprogram suatu kehamilan, tentu kita akan berikan nutrisi yang baik dulu pada ibunya. Seperti pemberian asam folat yang cukup. Nah, itu kan penting sekali. Sering dia ada ibu-ibu hamil yang ada istilahnya NTD, neural tube defect. Jadi kelainan di kepala janinnya itu sampai ke tulang belakang, itu akibat dari kurangnya asam folatnya. Nah, kita bisa planning dari awal. Nah, ini yang masih belum sangat disadari ya. Jadi tiba-tiba hamil kemudian kontrol kehamilan itu. Mungkin kualitas kedepannya masyarakat kita harus lebih baik ya. Jadi artinya premarital counseling lah sebelum dia hamil atau menikah gitu, mungkin dia akan konseling dulu tentang kesehatannya dia. Ada nggak penyakit keturunan di dalam dirinya? Ada nggak penyakit keturunan di suaminya yang kira-kira kalau dia menikah nanti kemudian
penyakit itu diturunkan ke anaknya. Nah mungkin akan jauh lebih kompleks permasalahannya dan akan lebih edukasinya akan harus lebih bagus nih ke depannya, karena bagaimanapun generasinya harus lebih baik nih ke depan kita. Jadi kalau bisa kita planningkan lebih awal sebelum dia hamil itu akan jauh lebih bagus. Selain penyakit infeksi tentu ada penyakit-penyakit bawaan lainnya yang bisa kita cegah dari awal, kita planningkan. Jadi apa yang akan dilakukan terhadap screening terhadap ibu hamil ini sendiri, mengingat triple eliminasi ini wajib dilakukan ini sendiri, apakah itu yang menjadi poin atau tujuan utama selain penyakit bawaan yang kemungkinan dibawa oleh sang ibu hamil ini sendiri? Iya, jadi sebenarnya penyakit infeksi ini memang satu sisi dia bisa diturunkan, satu sisi dia bisa menyebabkan kematian pada janinnya, bisa juga. Di satu sisi juga dia bisa memberikan cacat bawaan pada janinnya. Nah, sehingga itu menjadi artinya menjadi suatu problem pada si janinnya ini. Nah, sehingga tidak bisa kita memilih screening saja, nutrisi saja, tidak, harus bersama-sama. Nah, konseling yang bagus itu memang sebaiknya kita lakukan bukan pada saat hamil. Sebenarnya kalau kita ngomong ideal nih, kita lakukan di awal, di sebelum menikah. Contohnya kita ngomong talasemia lah ya. Talasemia itu juga kalau misalnya kita tahu nih, ternyata si ibunya menderita talasemia lah, kelainan darah gitu. Terus kemudian calonnya juga kelainan darah, itu kan akan menurunkan juga ke bayinya ini, anaknya. Nah, itu kita bisa konseling ibunya bagaimana seharusnya dan apa yang harus diperiksakan sebelum dia melakukan pernikahan itu. Nah, kualitas ini yang belum kita punya. Nah, kita harapkan ke depannya sih nanti selain penyakit infeksi ini memang menjadi concernnya sekarang, saat ini sih baru ini. Jadi kedepannya mungkin akan lebih ke sana. Jadi bagaimana kita mengarahkan dan mengedukasi masyarakat untuk memberikan kualitas yang terbaik lah, ya, dari apa yang mereka bisa, dan provider rasanya seperti dokter kandungan, bidan itu rasanya sudah sangat hati-hati sekali dan sangat antusias untuk melakukan pemeriksaan ini. Jadi kalau ke bidan tuh, hampir ke bidan tuh malah mereka tuh hampir lengkap pemeriksaannya. Kalau kita lihat di buku bidan, jadi mereka sudah sangat telaten untuk hal-hal triple eliminasi ini. Sekarang masalah dari masyarakatnya ya, apakah kadang-kadang ada yang nggak mau diperiksa juga gitu. Nah, kita harapkan dikerjakan. Gitu. Tidak henti-hentinya dari tenaga kesehatan maupun dari POGI ini sendiri memberikan edukasi kepada masyarakat bagaimana mengenali resiko selama kehamilan untuk menyelamatkan ibu dan bayi ini sendiri. Benar, ya. Dok. Benar, kira-kira gitu. Jadi kualitas yang kita harapkan. Jadi bukan lagi zaman dulu yang istilahnya kuantitas jumlah anak banyak, bukan. Tapi bagaimana kita menghasilkan generasi dengan kualitas yang terbaik. Itu tentu dengan perencanaan yang terbaik dari awal dan pada saat kehamilan dan pada saat persalinan nanti. Gitu. Dokter, ada yang ingin disampaikan kepada pemirsa khususnya pada saat ibu-ibu hamil pada masa kehamilan ini sendiri, begitu pentingnya screening agar bisa mengetahui lebih awal penanganan, lebih awal dilakukan screening, lebih cepat penanganan yang akan dilakukan. Ya, mungkin di kesempatan ini sih saya ingin mengedukasi ya. Jadi bagaimana ibu-ibu hamil itu sebisa mungkin melakukan suatu screening ini ya. Screening ini sangat penting. Jadi bagaimana kita sudah mulai berpikir nih bagaimana kita bisa memberikan yang terbaik buat generasi-generasi ke depannya. Jadi lakukan screening, kemudian berkonsultasi selalu dengan para medis, dan jangan malu bertanya nih. Kadang-kadang malu bertanya nih. Jadi asal datang USG selesai gitu. Nah, seharusnya apa? Seharusnya menanyakan gimana kondisi kehamilannya. Nah, jangan datang USG nanya cewek cowok aja gitu kan. Kadang-kadang cewek apa cowok dong gitu ya. Tapi lebih kepada gimana sih kondisi janinnya, gimana sih keadaan ketubannya, ada nggak kecurigaan kelainan. Nah, itu menjadi pertanyaan-pertanyaan yang ya kira-kira harus ditanyakan, dan si ibu pun mengerti apa yang harus dikerjakan di rumah dan apa yang tidak boleh dilakukan di rumah. Jadi berkonsultasi itu akan jauh lebih bagus ketimbang googling sendiri, baca Google sendiri, kemudian menjadi sesat ya. Ya, lebih bagus apa yang kita dapatkan di Google itu bisa kita tanyakan lah. Paling tidak mendapatkan pencerahan, karena kalau tidak diberikan pencerahan kadang-kadang tersesat ya. Sering sekali gitu kan bertanya karena lihat googling sendiri, kemudian tersesat dengan info yang di sana. Karena tidak semua info itu juga
bisa kita telan mentah-mentah. Harus Baik. tetap kita berikan pencerahan. Baik, bagi ibu-ibu yang saat ini pada masa kehamilan ini sendiri, sekali lagi pada saat masa kehamilan, pada masa pandemi ini sendiri banyak sekali kekhawatiran ini untuk datang ke fasilitas kesehatan, berkonsultasi langsung, ketemu dengan dokternya. Apa yang harus dilakukan? Sekali lagi dok. Ya. Jadi gini, jangan takut ya ke rumah sakit. Itu pesan saya, jangan takut ke rumah sakit. Tetap jalankan protokol. Rumah sakit hampir seluruhnya, baik swasta, pemerintah, sudah sangat menjalankan protokol. Ingat tetap menggunakan masker, cuci tangan, dan jaga jarak. Itu jauh lebih penting. Karena ya hanya dengan itu kita bisa memutus penularan penyakit COVID ini. Ya mudah-mudahan COVID ini segera berakhir lah. Sekali lagi ini intinya bisa dikatakan lebih awal screening dilakukan, lebih cepat mengetahui apa yang harus dilakukan atau penanganan apa yang harus dilakukan terhadap ibu-ibu hamil. Ya, lebih cepat kita melakukan screening, lebih cepat kita tahu, lebih bisa kita memberikan terapi, dan lebih bisa kita merencanakan persalinannya. Nah, jadi semua itu menjadi simultan ya. Jadi kalau kita bisa lebih awal dan ibunya pun lebih aware, kita akan bisa memberikan semuanya itu terplanning dari awal sampai akhir, kira-kira itu. Baik, yang pastinya sekali lagi tidak bosan-bosannya kami juga mengingatkan, ingat pesan ibu untuk memutus rantai penyebaran COVID-19 ini sendiri dengan menerapkan protokol kesehatan, memakai masker, kemudian mencuci tangan, dan yang pastinya dengan sabun dan air mengalir tentunya, dan yang pastinya menjaga jarak. Saya Made Sukadana Karang, terima kasih sudah menyaksikan Harmoni Bali. Kita berjumpa lagi di lain kesempatan. Sampai jumpa. Om Santi 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 Om.